Tuan Penguasa. Tuan Raka Mahendra, tak usah terlalu formal. Selama bertahun-tahun ini, Anda berjuang di luar negeri, membeli kembali lebih dari 100 benda cagar budaya berharga yang dulu dirampas para penjajah dan membawanya pulang ke negara kita. Atas nama negara dan rakyat, saya ucapkan terima kasih. Ini kewajiban saya. Harta tak ternilai kita. Kenapa harus dilihat secara oleh mereka? Betul sekali kata Anda. Sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan Anda, kami khusus menyiapkan porselen anugerah negara ini untuk Anda. Sebagai tanda penghargaan, harap Tuan Raka Mahendra bersedia menerimanya. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tuan, porselen anugerah negara ini sendiri sebenarnya tidak mahal. Silakan terima saja. Ia melambangkan rasa terima kasih negara kepada Anda. Tuan Raka Mahendra, seperti yang Anda katakan, dari sudut pandang tertentu, ia memang tak ternilai. Tapi, mengapa harus diberi harga secara terang-terangan? Silakan Anda terima saja. Dan juga kompensasi ekonomi dari kami untuk Anda. Harus Anda terima. Porselen anugerah negara ini saya terima. Tapi kompensasi ekonomi tak bisa saya terima. Saya punya satu permintaan. Saya ingin di kota Barsa membuka sebuah toko buku kecil, mengadakan pameran sendiri, untuk memamerkan beberapa karya kaligrafi dan lukisan yang saya bawa dari luar negeri. Tujuannya adalah untuk mengingatkan semua orang agar menghargai perdamaian yang ada sekarang. Bagus. Toko buku ini bisa dinamai Rumah Buku Damai. Nanti, saya akan menulis plakatnya sendiri dengan tangan dan mengirimkannya untuk Anda. Bagus sekali. Suamiku, sekarang aku sudah jadi ketua komite swadaya warga di kompleks kita. Kamu harus lihat bagaimana aku menghajar para warga biadab di kompleks kita. Yang tinggal di villa dengan si manis kecil main-main seperti anak kecil. Suamiku, temani aku dong. Aku benar-benar tak ada waktu. Jujur saja, Menteri Luar Negeri Duta Besar Pratama langsung menugaskan grup usaha kita untuk pameran keliling dunia. Setiap barang yang dipamerkan adalah benda yang hilang ke luar negeri hampir 100 tahun. Setiap benda bisa disebut harta tak ternilai. Urusan sepenting ini diserahkan ke grup kita. Aku pasti harus awasi sendiri. Tak ada waktu untuk urusanmu. Hah, lagi pula tak menghasilkan uang. Bisa apa yang penting? Halo, Hai, Ketua Permata. Di kawasan pertokoan kompleks ada toko buku baru buka. Buka usaha tanpa lapor dulu ke kita. bagus. Tunggu di sana. Kita lihat bersama ada apa ini. Kalau dia tak tahu aturan kita yang ajarin dia, Hei, Ketua Permata. Ini dia si manis kecil. Kalian mau apa? aku dari komite swadaya warga. Barang rongsokanmu ini mengambil sumber daya publik kompleks kita. Kamu tahu? Aku tak tahu. Aku kira Apa yang kamu kira? Buka usaha tak beritahu kami tak bayar biaya. Buka usaha juga tak bagi uang amplop di grup milik hunian. Kau pikir usaha ini mau jalan? Enggak mau jalan lagi. saya baru buka di sini dan saya tak kenal Anda. Sayang, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah komite swadaya warga Bu Permata. Ingat, datang ke tempat kami. Harus ikut aturan kami. Sebelum buka usaha, saya sudah pelajari peraturan hukum terkait. Tidak ada aturan. Macam yang kalian bilang, aturan saya yang berlaku. Akan saya tunjukkan akibat tidak patuh aturan. Berdasarkan apa kau menginjak barang saya? Barangmu berada di wilayah kekuasaanku. Semua ini adalah barangku. Hentikan. Kenapa kalian tidak masuk akal? Saya hanya mau bicara dengan orang yang bisa diajak bicara. Lanjutkan, hancurkan. Jangan dihancurkan. Sebenarnya kalian mau apa? Sederhana. Berdasarkan peraturan Komite Pemilik Hunian Kompleks Thompson, prima kami, toko yang memakai jalan di depan kompleks harus didenda setiap hari, bayar denda Rp225.000. Selain itu, kau juga didenda harus laporkan setiap hari omset usahamu kepada saya. Serahkan 50% keuntungan kepada kami untuk biaya operasional sehari-hari Komite Pemilik Hunian. Saya tidak pernah dengar organisasi kalian. Kalian punya izin pemungutan biaya?
Kau bicara soal izin denganku? Hahaha. Kalau saya keluarkan, kau sangat ketakutan. Ini adalah izin pengembang keluarga kami. Tempat tinggal dan fasilitas yang kalian pakai, semua adalah properti keluarga kami. Di sini, tidak ada yang berani membantah satu kata pun dariku. Selamat pagi, Ketua Permata. Baru saja melihatku, kenapa tidak menyapaku? Adik kecil, kamu tidak kenal aku? Jangan susahkan anak ini. Ketua Permata, maafkan kami yang salah. Kenapa minta maaf pada orang seperti dia? Dia adalah Ketua Permata. Kamu tidak bisa melawannya. Brengsek, brengsek besar. Apa katamu? Katakan kau brengsek besar. Kenapa kau memukul orang? Orang kelas bawah itu manusia? Mas, apakah ajari anak ini pelajaran yang baik? Biar dia tumbuh dewasa. Ketua, aku salah. Aku yang tidak membimbing anak ini. Hukum aku saja. Sudah tahu salah, bagus. Kamu bangun dulu. Hari ini aku tidak akan menyulitkanmu. Aku mau kau menilai sendiri mana yang benar. Orang ini buka toko buku di tempatku. Aku suruh dia bayar denda. Menurutmu wajar tidak? Wajar, sangat wajar. Kamu tahu denda untuk apa? Denda dari Ketua Permata karena perbuatanmu salah. Dengar tidak? Antara bayar atau barang-barang ini disita semua? Aku tidak bayar, ini tidak adil. Akan kubuat kau mengerti apa itu keadilan. Hentikan. Ayo, cepat pergi. Kamu ini siapa lagi? Aku relawan Rumah Buku Damai. Hah, kata-katanya manis, sebenarnya kerja gelap. Karena kami organisasi sosial Ayu Lestari bekerja gratis untuk kami. Sosial? Kurasa kalian semua penipu. Tetangga-tetangga sekalian, mari sini dengar. Orang ini berdagang di sini, tapi bilang usahanya untuk sosial katanya. Ini kan cuma menipu uang dibungkus kata-kata manis. Betul, ibuku dulu dengar ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dan dikasih telur, malah tertipu beli suplemen palsu. Habis jutaan rupiah. Sampai sakit-sakitan. Benar. Dengar semuanya. Memang ada penipu yang pakai kedok sosial, tapi ada juga yang asli. Coba masuk lihat. Kami menyediakan pameran gratis dan peminjaman buku. Gratis, tapi ada kod bayar? Bohong besar. Itu untuk yang mau beli buku. Katanya nggak cari untung untuk sosial, ini kan jualan juga. Menurut peraturan komite kompleks, ini usaha fiktif. Harus bayar 225 juta rupiah denda. Kalau tidak, kamu dan tokomu jangan harap tenang. Jual buku, karena buku-buku ini juga ada biayanya. Organisasi sosial mana yang nggak butuh biaya? Kalau nggak mau ada biaya, nggak usah bikin organisasi sosial. Kalau begitu, mari kita dengar pendapat semua orang. Bukan gratis. Bisa disebut amal? Bukankah ini menindas orang baik? Kan ku bilang, sekarang mana ada orang yang sebaik itu bikin amal gratis. Ini kan cuma cara lain buat cari duit. Apa ini? Logika bajingan. Siapa yang lu sebut bajingan? Manis kecil. Sebaiknya lu jaga mulut. Jangan sembarangan ngomong. Mari kita dengar pendapat semua orang. Kami bahkan tidak punya keuntungan. Kenapa harus didenda? Aduh. Lu tahu apa itu amal? Yaitu memberi secara gratis kepada semua orang. Paham? Buku-buku di toko buku kalian ini harusnya diberikan gratis. Ikuti saya. Semua masuk ambil. Ambil sampai habis. Lagi pula ini kan amal. Betul katanya, masuk akal. Kalau nggak boleh ambil, berarti penipu. Ambil aja nggak boleh, berarti itu bohong dong. Bohong, bohong. Semuanya penipu. Baiklah, kalian boleh ambil. Tapi cuma boleh ambil buku. Jangan sentuh barang-barang di lemari pajang saya. Ambil! Lagi pula memang mau dibagiin. Semua ambil sampai habis. Ayo, ayo, ayo. Tuan, Tuan, kita seharusnya tidak menuruti mereka. Kalau buku-buku ini bisa membantu warga itu, ya sudah cukup. Aktingnya bagus banget ya. Buku-buku di toko sudah diangkut semua. Kalian masih belum pergi? Tapi kegiatan sosial kalian belum selesai kan? Maksudnya apa? Semua barang di ruang pamer ini juga harus dibagi ke warga. Kamu tahu di sini disimpan apa saja? Hah? Aku lagi bicara sama bos kalian. Sampah kelas bawah cuma pekerja berani bicara denganku. Kenapa kamu pukul orang? Ini wilayah Ketua Nadia Permata. Bunuh kalian semudah injak kecoa. Dengar ya, kalau uang ini tak dibayar, kegiatan sosial hari ini harus dilanjut sampai tuntas. Minggir!
Biar aku lihat barang apa ini. Ini semua benda cagar budaya berharga. Benda cagar budaya? Menurutku cuma barang antik rongsokan. Ini semua asli. Tak ada yang palsu. Aku tak bisa bedakan mana asli mana palsu. Kalau aku bilang palsu, ya palsu. Ketua, menurut aturan komite warga kita, jual barang palsu denda Rp1.112.500.000. Dengar? Pilih bayar atau minggat? Ini namanya naikkan harga seenakmu. Aku akan lapor polisi. Kau sampah kelas bawah, berani mengancam. Buat dia diam. Siap! Kamu berhenti. Berani-beraninya lukai orangku. Dia yang mulai duluan. Masih berani membantah? Dimas Saputra, biar dia paham aturan. Aduh! Hentikan. Hentikan. Kalian mau bayar atau tidak? Aku tidak bayar. Masih ngeyel? Uang ini tidak akan kubayar. Kalau begitu pukuli terus. Tahukah kalian siapa Raka Mahendra sekarang? Wah, wah, wah. Keren juga. Tapi dia cuma sampah kelas bawah yang datang ke wilayahku. Kalau rusak, aku bisa ganti. Kamu... Aku punya banyak uang. Uang ini cukup untuk nyawamu. Bukannya kalian datang minta uang? Satu hal satu urusan. Denda karena pelanggaranmu. Aku harus menghukum kalian. Soal uang ini uang berobat. Sedikit uang ini cukup untuk nyawa kalian berdua. Memang kaya. Memang semaunya. Memang mau menghina kalian dengan uang. Bisa apa kalian? Kami takkan terima uangmu sepeser pun. Begitu juga, kami takkan memberimu uang sepeser pun. Tidak bayar juga boleh. Dimas Saputra, buang barang sampah ini ke orang miskin di kompleks itu. Sesekali harus membuat rakyat lapisan bawah senang-senang. Baru mereka mau terus mendukung tanpa syarat komite kita. Baik, Ketua. Jangan sentuh barang-barang ini. Kalian tahu ini barang apa? Ini benda cagar budaya yang dibeli Tuan Raka Mahendra dari luar negeri dengan harga kuadriliunan rupiah. Kuadriliunan. Lebih kaya dari keluarga saya. Buka toko buku rongsokan. Omong besar tanpa mikir dulu. Kamu! Pelanggan nomor 19810. Raka Mahendra ya. Mau apa? Biar saya lihat saldo kartu bankmu. 27 juta rupiah. Hahaha. Mengejek sekali. Cuma punya segitu, berani berdagang? Cih, Kok bisa kamu periksa kartu bankku? buat saya, itu hal yang mudah sekali. Kamu malah tidak bisa menemukan identitas Tuan Raka Mahendra? Tinggal tanya saja langsung. Halo Pak Santoso. Ketua Nadia Permata, ada apa? Rumah buku damai di nomor 19810. Rumah itu punyamu kan? Ah, ngomong apa sih? Seluruh kompleks perumahan ini akan dikembangkan keluarga Anda. Beli pun tetap milik Anda. Jangan banyak omong. Kamu juga anggota komite swadaya warga kami. Penyewamu melanggar peraturan komite swadaya warga, enggan bayar denda, malah ngaku identitasnya spesial. Katakan, identitasnya apa sebenarnya? Cuma pedagang biasa. Saya suruh mereka beres-beres dan minggat. Kamu tak berhak. Rumah ini bukan disewa dari Anda. Bukannya dia yang menyewakannya untuk Anda? Biar saya pikir dulu. Memang bukan. Rumah saya disewa atas nama kawasan oleh anggota Dewan Hartono. Atas nama kawasan. Disewa. Benar. Rumah ini diberikan kepada saya oleh anggota Dewan Hartono. Ini, benarkah bukan disewa pribadi oleh anggota Dewan? Tentu saja, hitam di atas putih. Ada kontraknya. Aduh. Tuan Pijat Mahendra, Maksudnya Tuan Raka Mahendra. ini semua salah paham. Komite kami juga dibentuk dengan bantuan anggota Dewan Hartono. Itu, denda tak perlu kau bayar. Bagikan saja barang antik palsu ini ke warga kompleks. Bagaimana, setuju? Uang ini tak wajar. Saya tak bayar. Kau kira saya sedang berunding denganmu? Kalau bukan karena menghormati anggota Dewan Hartono, memberimu jalan mundur yang terhormat. Jangan kau tak tahu diri. Kalau sudah bilang mau dibagi, ya harus dibagi. Muka saya bukan muka ya. Barang-barang ini, masing-masing adalah harta tak ternilai. Kau tak boleh sentuh. Saya tak bisa sentuh. Dimas Saputra, biar dia lihat apakah saya benar-benar tak bisa sentuh.
Minggir! Orang miskin memang merepotkan. Barang rongsokan ini juga mau disimpan. Tidak. Semua berhenti. Hentikan. Anggota Dewan Hartono, Ada apa ini? Kami sedang menangani pemilik hunian yang melanggar aturan di kompleks. Kalian main-main saja. Rumah buku damai ada masalah. Kenapa tidak beritahu saya dulu? bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Asalkan di kompleks perumahan kita, harus ikut aturan kita, Komite Swadaya Warga, dalam urusan. Tapi kamu tahu siapa dia? Anggota Dewan Hartono beritahu mereka. Tuan Raka Mahendra sebenarnya apa statusnya? Ketua Nadia Permata. Ini kan rumah sewaan pemerintah. Sewa pemerintah, lalu kenapa? Kamu masih belum beritahu saya, siapa sebenarnya dia? Begini saja. Masalah ini adalah Gubernur Kusuma yang menyuruh saya. Saya tak berani tolak permintaan Gubernur Kusuma. Gubernur yang menyuruhmu? Ahahaha. Tuan Mahendra itu. Ini salah paham. Anggota Dewan Hartono, saya sudah terluka. Masalah ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Siapa yang memukul? Anggota Dewan Hartono, begini kejadiannya. Tuan ini kira staf kami adalah orang jahat. Jadi terjadi sedikit kesalahpahaman. Benar. Suamiku juga pernah terima bantuan gubernur. Kita semua kenal. Ini waktumu untuk coba akrab? Saya izin bertanya. Dia dengan gubernur apa hubungannya? Saya juga tak tahu. Tapi hari ini saya, saat minum-minum, dengar dari bawahan gubernur bilang, gubernur sendiri rekrut di luar negeri beberapa talenta. Kembali ke negara untuk berkembang di kota kita. Kukira dia keluarga gubernur. Ternyata cuma penipu yang mengaku talenta. Datang ke sini buat nipu. Penipu! Anggota Dewan Hartono, dia ini disebut talenta yang direkrut, tapi tak penuhi kewajibannya. Malah bawa barang-barang palsu, dikira pusaka hilang. Kami juga temukan dia sembarangan ambil area publik kompleks kami. Saat kami denda, dia tak mau kerjasama. Bahkan hina pegawai kami. Lukai staf kami. Bagus. Di kawasan kuasa saya, masih ada yang berani begitu. Aku akui, salah lihat orang. Toko ini harus ditutup untuk pembenahan. Gimana? Sekarang menyesal pun sudah telat. Oh iya, dia juga pakai kedok organisasi sosial palsu, jual barang palsu dan tiruan. Bagus. Barang palsu ini juga tak boleh disimpan. Tenang saja, sekarang aku siap bakar semua barang ini. Tak cuma ditangani, harus minta maaf ke Ketua Permata. Minta maaf ke seluruh kompleks. Cepat tutup tokonya. Ikut aku ke pusat layanan pemilik. Sujud minta maaf di depan umum. Kalau tidak, ku buat kau habiskan umur di penjara. Anggota Dewan Hartono, Tuan Mahendra itu pahlawan penyumbang pusaka. Semua ini adalah benda cagar budaya berharga. Baiklah. Asal barang-barang ini selamat, aku akan minta maaf. Bagus. Kalau gitu minta maaf dulu ke anak buahku, kan kalian yang lukai dia. Tak usah minta maaf. Aku bukan orang yang tak paham. Tapi, kalau kau mau merangkak lewat selangkanganku, aku akan maafkan kau. Kamu yang duluan pukul kami. Masih berani membantah. Kau tahu ini apa? Ini lukisan Maestro Lukis Agung. Dulu dicuri dari museum dan dibawa ke luar negeri, satu-satunya di dunia. Sekarang lukisan ini bernilai 4.500 miliar rupiah. Sial. Bagi bangsa kita, semua ini adalah harta tak ternilai. Tak bisa dinilai dengan uang. Maestro lukis apaan? Lukisannya tidak ada di masyarakat. Aku tiap hari bergaul dengan barang antik, tak mungkin salah lihat. Maestro Lukis Agung tak pernah melukis tema seperti ini. Ini jelas-jelas palsu. Makanya ini jadi satu-satunya di dunia. Kamu anak kecil ngerti apa? Rumah Ketua Permata penuh barang antik. Kalau dia bilang palsu, ya palsu. Semua barang ini disita, dimusnahkan serentak. Jangan, kalian akan menyesal. Kamu baik-baik saja? Menyesal? Di kamusku tak ada kata menyesal. Sobek. Bahkan kalau asli sekalipun, uang 20 miliar pun, aku sanggup bayar untuk menyobeknya.
Ini bukan soal uang. Aku mohon, jangan disobek. Aku mau merangkak. Aku akan merangkak. Sudah terlambat. Melihat kau begitu sedih, barang-barang ini justru akan kusobek. Biar kau makin sedih. Hentikan. Hei, kalian mau apa? Aku robek mau apa? Bisa apa kau? Berhenti. Lihat apa ini? Ayo Lestari, cepat kembalikan. Cuma sebuah guci kuning rongsok. Memangnya kenapa? Mau dipakai buat tempat tabu jenazah si penunggak ini? Sekarang baru tahu kasih hadiah? Sudah terlambat. Porselen bagus macam apa yang belum pernah kulihat? Punyamu ini jelas-jelas palsu. Benda sejelek ini dibilang harta berharga? Kalian berdua benar-benar tolol. Kalian ini barang-barang buta menilai, ini porselen anugerah negara. Nama porselen sok bagus apa yang belum pernah ku dengar? Kenapa aku tak pernah dengar? Nama porselenmu ini? Dengar-dengar saja sudah seperti barang sampah. Kau! Ini porselen anugerah negara yang dianugerahkan penguasa. Penguasa? Porselen anugerah negara? Jangan. Jangan. Untung saja. Cuma Gucci rongsok. Sampai segitunya dianggap harta? Hancurkan. Orangnya dan Gucci ini, gulingkan bersama? Berhenti. Semua berhenti. Kau wanita gila. Kau tahu ini apa? Ini porselen anugerah negara. Porselen anugerah negara. Ini benar porselen anugerah negara. Dulu aku cuma dengar 2 orang pernah mendapatkannya. Semuanya adalah pahlawan yang berkontribusi besar bagi negara kita. Mereka menyelamatkan banyak warga negara adiwara. Orang seperti itu pasti tamu kehormatan penguasa. Kalian tahu betapa besar masalah yang kalian buat. Apa maksudmu? Tuan Mahendra, aku terlalu percaya kata-katanya. Nyaris membuat bencana besar. Aduh, Tuan Mahendra. Tuan Mahendra, lihatlah kekacauan ini. Aku tak kenal orang besar. Aku salah. Aku tak seharusnya memukulmu. Bagaimana kalau kamu pukul aku beberapa kali untuk melampiaskan amarahmu, hah? Kalian memang mudah ditipu ya. Apa maksudmu? Masa porselen anugerah negara bisa palsu? Anggota Dewan Hartono, lihat baik-baik. Di dunia maya cuma dijual Rp130.000, gratis ongkir lagi. Di dunia maya cuma dijual Rp130.000, gratis ongkir lagi. Anugerah negara segini kualitasnya. Kalau dia benar-benar jadi tamu kehormatan penguasa, masih mungkin di sini buka toko buku rongsokan ini? Sudah pasti pegang sumber daya terbaik dan melejit tinggi. Kamu pikir semua orang sepertimu sangat materialistis? Terus saja mengarang ceritamu. Aku tidak berbohong. Ayo Lestari. Atas dasar apa kalian memukul orang? Pikirkan dulu nasibmu sendiri. Kalau tak bisa buktikan, siap-siap masuk penjara. Ini asli. Hanya saja, aku tak punya cara membuktikannya. Bermain peran. Lanjutkan permainanmu. Aku ingin lihat sandiwara kalian ini sampai kapan bisa bertahan. Ayo, hancurkan toko penipu ini. Hancurkan. Ini kejahatan. Ini fitnah. Kamu bilang ini fitnah. Baik, ku beri kau kesempatan. Kalau kau tak bisa buktikan porselen anugerah negara di tanganmu itu asli, aku juga tak bisa bantu. Kau lihat sendiri, ini suara rakyat. Bukti ada di sini. Wah, ini benar-benar porselen anugerah negara yang diizinkan langsung oleh penguasa. Tuan Raka Mahendra, salah paham besar. Ketua Permata, kau sekarang langsung berlutut dan minta maaf pada Tuan Raka Mahendra. Minta maaf. Minta maaf apa? Kau ngapain? Anggota Dewan Hartono, haruskah kukatakan kau bodoh? Penipu main sandiwara pasti lengkap semua perannya. Apa maksudmu? Ini hasil edit digital. Ini hasil edit digital. Hasil edit digital, tapi mirip banget ya. Sekarang kecerdasan buatan bisa ganti wajah satu klik. Orang sembarangan macam apapun bisa seenaknya edit fotonya di samping penguasa. Satu foto juga bisa dijadikan bukti. Anggota Dewan Hartono, mabukmu belum hilang ya? Foto ini asli. Diam kau! Asli palsu aja bedain nggak bisa. Kau cuma orang bodoh yang ditipu, lalu malah bantu hitung uangnya. Rupanya, mataku sudah rabun. Hampir saja tertipu oleh kalian. Kalian tak bisa bedakan baik buruk, negara pasti tak akan melepaskan kalian. Jangan pura-pura suci. Di sini takkan ada yang datang selamatkanmu. Penipu sialan. Tuan Raka Mahendra, kenapa dengan Anda? Mulutnya kenapa berdarah? Aku nggak kenal mereka. Mereka lagi ngerjain aku. Kalian tahu nggak siapa Tuan Raka Mahendra? Dia adalah pemilik porselen anugerah negara.
Jangan kalian tertipu sama dia. Dia cuma penipu sialan. Bawa Gucci rongsok, lalu sok-sokan jadi anugerah negara. Edit foto palsu, lalu menggertak orang. Kami bertindak sesuai aturan. Jangan ikut campur. Kamu tahu apa? Ini asli. Buktinya mana? Bagaimana membuktikan kalau omongannya benar? Kalian orang-orang bego, nggak punya penilaian sendiri sedikit pun. Apa semua yang dia bilang langsung kalian percaya? Kalau dia bilang dia bapak kalian, kalian juga percaya? Bukti? Lihatlah, benda cagar budaya di dinding ini. Semua ini dulu adalah koleksi berharga museum kami. Dirampas oleh negara-negara adik kuasa. Terbuang di luar negeri ratusan tahun. Baru sekarang dibawa pulang oleh Tuan Raka Mahendra dengan biaya kuadriliunan rupiah. Dibawa kembali ke tanah air ini. Lukisan dan kaligrafi ini bisa ditukar dengan porselen anugerah negara? Lagi ngegoblokin siapa? Benda-benda cagar budaya yang kalian lihat ini hanya sebagian kecil saja. Masih banyak lagi yang sudah diserahkan ke negara. Itu baru harta tak ternilai yang sesungguhnya. Penipu ini omong kosong. Apa yang diajarkan padamu sampai kamu percaya begitu? Apa yang dia katakan? Kalian percaya semua? Buktinya mana? Kudengar negara sudah menugaskan grup Jinhara untuk mengadakan pameran global. Jangan banyak bacot. Jujur saja, saya ini nyonya bos grup Jinhara. Tidak mungkin ada urusan seperti itu. Nyonya bos grup Jinhara, mana mungkin orang seperti kamu yang galak dan tak masuk akal. Bodoh. Seluruh proyek properti kompleks ini dikembangkan oleh grup Jinhara. Kawasan pertokoan ini pun didanai oleh grup Jinhara. Nyonya Nadia Permata adalah Nyonya Wijaya yang asli. Ketua Permata. Sekali hentak pun berpengaruh besar, bisa mengguncang seluruh kota. Orang penting seperti itu. Berani sekali kalian bicara seperti itu pada Ketua Permata. Kalian mau memberontak? Ah, sudahlah. Jangan nakuti mereka. Aku tak ganggu rakyat biasa. Aku cuma kesal pada penipu di wilayah kami yang semena-mena. Dengar? Ketua Nadia Permata baik hati. Cepat pergi. Kami tak akan menuntut. Kalian mau menuntut kami malah takkan pergi. Akan kulihat sendiri. Kalian mau menyelesaikan masalah ini bagaimana hari ini? Ini kalian percaya? Kalian ini belajar penilaian benda atau meneliti barang antik? Kalau tidak, mana mungkin kalian bisa terus hidup di lapisan bawah masyarakat? Karya-karya ini barangkali hasil AI semua, cuma buat nipu kalian yang polos. Katanya pula hilang di luar negeri. Itu karena tiruan dalam negeri. Terlalu mudah ketahuan palsu. Makanya cari-cari alasan. Tampaknya kalau kebenaran tak, kalau semua orang tahu, pasti akan dipelintir. Berani ngomong kosong begitu. Hari ini aku bungkam mulutmu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini kan porselen anugerah negara. Masih tidak kelihatan. Kualitasnya ini, sekilas tahu ini barang palsu. Sudah kubilang, cuma Gucci rongsok. Nggak ada harganya Rp58 pun. Cuma buat dengar suaranya doang. Udah. Jangan pura-pura pingsan. Ketahuan bohongnya langsung acting ya. Untung. Ini bukan porselen anugerah negara asli? Ini. Apa ini? Mengapa ada chip dalam porselen? Duta Besar Sistem Darurat Terpicu. Nomor sumber sinyal porselen anugerah negara 03. Lokasi sudah terkunci. Cepat laporkan ke penguasa. Penguasa sedang menerima kepala negara asing. Ini Tak bisa tunggu. Saya kabari dulu penguasa Kota Surya. Situasi ini buat laporan tingkat tertinggi serahkan ke penguasa. ya. Oh, saya mengerti. Saya sepenuhnya paham. Apa pahlawan penyumbang pusaka, apa pameran sosial. Semuanya hanya kedok. Kamu adalah mata-mata asing dari barat, pengkhianat negara. Agen rahasia. Ini juga sama sekali bukan apa porselen anugerah negara, melainkan alat intelijen khusus buatanmu. Kamu menyamarkannya sebagai porselen, menyusup kumpulkan intelijen, lalu diam-diam kirim pesan keluar. Tak heran kau pegang erat Gucci rusak itu tak lepas. Tak heran harus buka toko di sini, pamerkan apa-apa di sini. Benda cagar budaya hilang dari luar negeri. Menurutku sebenarnya infiltrasi budaya. Absurd. Ini fitnah terang-terangan darimu. Kalian justru balik menuduh. Kalian tak bedakan baik buruk, sungguh tatanan jadi jungkir balik. Hanya kalian yang banyak tahu pepatah. Kalau begitu, jelaskan padaku, yang tersembunyi di dalam botol adalah apa? Jangan ada yang bergerak. Biar saya lihat. Ada tulisan ukiran mikro aurora? Pasti kode rahasia mereka. Tidak. Yang terukir di sini adalah kode rahasia tertinggi Adiwara. Nadia Permata, kamu dengar. Yang kau pecahkan bukan Gucci biasa. Itu aset negara. Perkara ini sama sekali tak ada hubungannya denganku. Hei,
Tuan Raka Mahendra, aku di pihak Anda. Sekarang porselennya sudah pecah. Kita semua tak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak bersalah. Hei Kak Mahendra. Bukan, Bos Mahendra. Cuma sebuah guci. Jangan marah-marah. Asal Anda tidak bicara, siapa yang tahu ini pecah? Itu, aku kenal ahli restorasi barang antik. Bagaimana kalau... Sekarang baru tahu menyesal? Sudah terlambat. Kau tunggu saja makan nasi penjara. Tidak mungkin. Aku tak mungkin di penjara. Suamiku, tolong aku. Suamiku, dengarkan. Ada masalah di sini. Di kompleks kita ada seseorang buka toko buku. Dia punya guci rongsok, terus dipecahkan orang. Lalu ada chip yang keluar. Mereka bilang itu porselen anugerah negara. Cari akal, tolong aku. Porselen anugerah negara? Jangan bercanda. Itu bisa dilihat sembarangan. Pahlawan penyumbang pusaka yang menyumbangkan benda cagar budaya sebentar lagi akan bekerja sama dengan tim kuratorial grup usaha kita untuk pameran global. Mana mungkin dia buka rumah buku di kompleks kita? Aku langsung pulang. Di hadapanku sendiri dan memasukkan porselen anugerah negara. Aku lihat siapa yang berani besar kepala. Suamiku sayang, aku tunggu kamu pulang untuk menghajar mereka. Dengar tidak, anggota Dewan Hartono, pemilik asli benda cagar budaya dan suamiku sedang mempersiapkan pameran global. Kamu pikir dulu pakai otakmu. Orang seperti dia, apa ada alasan dan waktu untuk membuka toko buku yang tidak menghasilkan uang dan cuma bikin masalah di tempat seperti sini? Pameran global itu untuk membuat dunia mengerti kebenaran, menyebarkan perdamaian. Aku buka toko buku di sini untuk membuat generasi muda sekarang mengingat sejarah, menghargai segala yang pernah hilang dari negara adiwara. Kebenaran. Kebenarannya adalah kau ini penipu. Entah dari mana dapatkan barang palsu, lalu palsukan jadi porselen anugerah negara. Bahkan chip di dalamnya pun dipalsukan sempurna. Kebenaran bukan kau yang tentukan. Aku sudah laporkan ke polisi. Kalian berani menipu, bahkan inspektur chip ini tidak boleh tinggal di tangan kalian. Ambil chip itu untukku. Cepat serahkan, supaya tidak menderita. Bahkan mati sekalipun aku tidak akan menyerahkannya. Tidak mau serah ya? Lanjutkan pukulin dia. Baik. Berhenti. Apa yang terjadi? Siapa yang telepon polisi? Apa yang terjadi di sini? Saudara Inspektur, Anda datang tepat waktu. Penipu ini, dan perempuan ini juga. Mereka memalsukan benda cagar budaya negara, membuat guci palsu, dan mengaku sebagai porselen anugerah negara di sini. Mereka menipu dengan kedok di sini. Setelah ketahuan oleh kami, mereka malah balik menuduh. Anda mengarang omong kosong. Jelas-jelas Anda yang bawa orang untuk memeras ke sini. Gagal memeras, lalu main kasar dan pukul orang. Bahkan menghancurkan porselen anugerah negara Tuan Raka Mahendra. Tuan Raka Mahendra lah orang yang benar-benar berkontribusi bagi negara. Saudara Inspektur, porselen anugerah negara ini, tidak ada yang pernah melihatnya. Jadi sangat mudah dipalsukan. Soal kontribusi, sayalah orang yang pernah beri kontribusi penting. Semuanya lihat baik-baik. Ini penghargaan kontribusi amal negara dan sertifikat pendampingnya. Suamiku, Grup Jinhara, atas namaku, mendirikan Yayasan Nadia Permata, melakukan kegiatan sosial senilai ratusan miliar rupiah. Negara bahkan nobatkan aku sebagai duta sosial. Seperti saya ini menganiaya seorang rakyat jelata, jangan bercanda. Saya sedang menjaga ketenangan lingkungan, mencegah ada orang menyalahgunakan semangat patriotik untuk menipu. Tuan, dibilang Anda palsukan porselen anugerah negara. Apa bukti Anda bisa buktikan itu asli? Kami punya bukti. Chip ini buktinya. Masih pakai barang ini untuk menipu ya? Plakat giok saya. Kau ini... Nyonya Permata, tolong tenang. Ini plakat giok hadiah negara untuk saya. Kalian semua, siapa berani halangi, saya habisi juga. Besar sekali mulutnya. Di wilayah saya, siapa berani pukul petugas? Wah, penguasa kota Surya, kenapa Anda datang sendiri? Pak Hartono, bagus kau di sini. Barusan Duta Besar Pratama langsung telepon saya, suruh saya ke rumah buku damai. Katanya di sini ada tokoh penting yang dilindungi negara. Dia pegang barang penting dari negara. Suruh saya jaga baik-baik. Anggota Dewan Hartono, orang itu yang mana di sini? Penguasa kota Surya, Anda harus bela saya. Sebenarnya saya adalah orang yang Anda maksud tadi. Mereka rusakkan plakat giok saya. Itu kan plakat giok hadiah negara untuk saya. Plakat giok ini dikeluarkan negara. Tampaknya yang harus dilindungi adalah Nona Nadia. Nona Nadia, keluargamu adalah pedagang kaya yang sangat tersohor di sini. Kau juga pernah memberi kontribusi besar bagi negara. Aku pasti akan memberikan keadilan untukmu. Penguasa kota, Anda harus berikan keadilan untukku. Mereka ini semua penipu. Benar, Paduka Penguasa Kota.
Aku sudah melihat semuanya. Mereka pertama-tama merusak aturan, lalu menyesatkan orang. Tidak seperti orang baik. Ya, dia cuma iri. Ketua Nadia, kami punya kontribusi untuk negara. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Paduka penguasa kota, Tuan Rakalah yang benar-benar berkontribusi bagi negara. Kami punya bukti. Bukti? Anggota Dewan Hartono, bukti mereka sudah kau lihat? Kami yang di sini sudah melihatnya. Jujur, agak terlalu berlebihan. Pasti palsu. Jelas-jelas porselen anugerah negara Tuan Raka yang asli. Kalian ini siapa? Berani-beraninya membela statusnya. Aku beritahu kalian, Duta Besar Pratama sudah memberi instruksi jelas, harus melindungi Nona Nadia dengan baik. Sekarang, ada yang terang-terangan merusak barang penghargaan negara, memfitnah duta sosial. Dosanya tak terampuni. Ayo, tangkap mereka semua. Siap. Penguasa kota Surya, kami semua percaya pada Tuan Raka Mahendra. Benar salah, takkan kupakai penilaianmu. Tak perlu kau mengajari aku. Diam semua. Benar atau palsu, bahwa mereka sidang tingkat pertama akan jelas. Siapa lagi yang berani halangi akan kuhadapi juga. Tenang. Akan kubuktikan kami bersih. Tuan, kenapa kau tak panik? Aku ditahan beberapa hari itu kecil. Bagaimana reputasimu? Itu tak penting. Tidak, tak boleh pasrah menunggu celaka. Aku akan sebarkan hal ini, menyebarkannya, sampai ke telinga petinggi tertinggi. Baru bisa selamatkanmu dan buktikan kau bersih. Tak usah. Ku tebak, kita akan segera dibebaskan. Baik, paham. Baru dapat pemberitahuan kau dibebaskan bersyarat. Tuan, kau benar-benar bisa meramal segalanya? Ayo pergi. Eh. Turun. Cepat. Jangan macam-macam. Kok kamu? Tak menyangka kan? Kita bertemu lagi. Benar. Akulah yang mengeluarkan kalian dari pembebasan bersyarat. Kalian mau apa? Mau apa? Akan kubuat kalian tahu akibat mengusikku. Ketua, kubur mereka. Jangan buru-buru. Aku mau main pelan-pelan dengan mereka. Main sampai puas. Tolong hentikan tindakan bodoh Anda. Ini kesalahan di atas kesalahan. Kalian dengar? Pria ini masih berani menasihatiku. Aku akan tunjukkan padanya siapa yang sebenarnya bodoh. Kalian, ikat mereka semua. Cepat pergi. Cepat panggil polisi. Masih berani lari? Ikat mereka semua. Wah, bukankah ini Tuan Mahendra? Kenapa tidak seperti dulu sombongnya? Dulu kan sangat jagoan. Ini kan porselen anugerah negara yang paling kau hargai? Di mataku, sama sepertimu, sampah. Jangan, dia pahlawan. Pahlawan? Kayaknya kamu tertarik sama dia ya? Tahan dia! Tahan dia untukku! Buka pakaiannya. Gadis ini berani jadi penggemar orang asing. Aku akan merekamnya, unggah ke dunia maya, biar dia seumur hidup tidak bisa angkat kepala. Sudah lama aku tidak suka padanya. Hentikan. Aku bayar. Apa? Aku tidak dengar. Aku bayar denda. Apapun yang kau suruh akan kulakukan. Kumohon lepaskan dia. Aku tidak salah dengar kan? Pahlawan besar mau menyerah? Terlambat. Sekarang baru tahu bayar? Ku beritahu, terlambat. Sekarang aku mau membuatmu kesakitan dan menderita. Suruh dia bersujud minta maaf. Tuan jangan mohon padanya. Gadis ini masih ngeyel ya? Sayat mukanya. Biar lihat dia masih bisa menarik perhatian. Siap, Ketua. Jangan. Aku mohon. Apa? Aku tak dengar. Tolong jangan sakiti Ayu Lestari. Apapun akan aku turuti.
Begini caramu memohon. Kalau nggak bisa memohon, aku yang ajarin. Tuan jangan mohon padanya. Diam, Ayu Lestari. Ini semua salahku. Aku yang menyeretmu ke masalah ini. Maafkan aku. Bersujud minta maaf pada orang macam ini. Mending mati aja. Dimas Saputra buka bajunya. Siap, Ketua. Aku salah, aku penipu besar. Bagus akhirnya mengaku. Ayo, jelaskan dengan jelas. Namaku Raka Mahendra. Aku penipu besar. Aku pantas mati. Namaku Raka Mahendra. Aku penipu besar. Aku pantas mati. Suamiku, kamu, kok bisa datang ke sini? Manis kecil, lihat apa yang sudah kau perbuat. Lihat di dunia maya, harga saham grup Jinhara sudah anjlok sampai batas bawah. 3 pemegang saham sudah telepon menanyai aku. Kau tahu gara-gara kau jatuhkan ini berapa miliar rupiah yang hilang? Tahu nggak? Aku nggak tahu ini asli. Kukira. Tentu saja asli. Tapi soal ini masih sedikit yang tahu, harus cepat cari cara tenangkan opini publik. Tuan Raka Mahendra, kesalahpahaman yang sangat besar membuat Anda dipermalukan. Saya sungguh merasa bersalah. Istri saya yang tak bisa mendidiknya, Nadia. Cepat minta maaf kepada Tuan Raka Mahendra. Lepaskan dulu Ayu Lestari. Nona Ayu Lestari terkejut ya. Maaf, Tuan Mahendra, lihatlah. Ini kan orang dalam tak saling kenal. Kita semua korban. Tadi kalian saat mengganggu orang, wajahmu bukan begitu. Kita semua pernah berkontribusi pada negara. Seharusnya saling membantu. Sungguh sangat memalukan. Semua ini salah paham. Sudahlah, saya tak mau dengar penjelasanmu. Kami hanya ingin pergi. Tuan Raka Mahendra, opini publik sedang bergolak. Banyak yang salah paham tentang Anda. Masalah ini dimulai keluarga saya. Saya, Wijaya, bertanggung jawab. Kita perlu hadapi bersama, cari solusi terbaik untuk kita berdua. Apa maksudmu? Hari ini masalahku tak selesai. Tak seorang pun boleh pergi. Pak Mahendra, sepertinya aku harus bicara lebih jelas lagi. Kalian sudah tahu status Tuan Raka Mahendra, masih juga tidak membebaskannya? Video di internet itu membuat grup Jinhara rugi triliunan rupiah dalam sejam. Ini semua salahmu. Itu kesalahan kalian sendiri. Kesalahan? Di dunia bisnis, hanya ada harga yang harus dibayar dan solusi. Sekarang ke rumah buku damaimu. Kau hanya perlu menyatakan 3 hal. Pertama, konflik hari ini adalah masalah emosional pribadimu. Kedua, porselen anugerah negaramu adalah kerajinan tiruan. Ketiga, semua benda cagar budaya yang kau pamerkan itu palsu. Bukan barang yang dirampas para penjajah. Itu tidak mungkin. Kalian sudah tahu status Tuan Raka Mahendra, masih berani bertindak seperti ini? Kau yang ganti rugiku, wanita. Kalau bukan karena menghormati Mahendra, aku sudah menghabisi kau sekarang. Suamiku, kamu ngapain banyak omong sama mereka? Kalau nggak nurut, biar aku yang urus. Pasti bikin hidupnya lebih sengsara dari mati. Lagi pula dia tamu kehormatan penguasa. Kamu mau mati, ya? Tuan Raka Mahendra. Kamu cuma perlu jelaskan, kamu pakai benda cagar budaya palsu untuk tukar porselen anugerah negara. Aku jamin yang kamu dapat bakal lebih banyak dari sekarang. Kamu... Sebagai balasannya, grup Jinhara bisa keluarkan pernyataan, bilang ini cuma salah paham. Sekalian memuji semangatmu terhadap benda cagar budaya. Bahkan bisa kasih kamu beberapa miliar rupiah biaya sponsor. Biar kamu keluar negeri, terus jadi miliarder gimana? Tuan Wijaya, ini bukan transaksi. Ini pengkhianatan. Wah, berani juga ya. Kuharap nanti, saat kamu lihat asisten kecilmu yang sangat setia itu, tulangmu masih sekokoh ini. Kamu mau apa? Dengar nggak? Suamiku sudah bilang. Cewek kecil ini kelihatannya kulitnya halus dan lembut. Nggak tahu ya, tahan nggak didesak. Tenang saja, Ketua. Kami anak buah paling jago mendesak. Pasti bisa meyakinkan dia dan Tuan Mahendra sampai tunduk total. Tuan Mahendra, siaran langsung, atau biar kamu dan asisten kecilmu lihat alasan yang lebih nyata, aku kasih waktu 1 menit buat pertimbangkan. Kami nggak pertimbangkan. Dikasih muka malah nggak mau. Masih mikir apa lagi? Tangkap mereka semua. Cewek kecil,
Kalau mau nyalahin, salahin aja ikut orang yang salah. Lepaskan dia, serang aku saja. Beraninya. Lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Sudah berubah pikiran. Tuan Mahendra? Kalau begitu, kita ganti cara. Ketua, si gadis kecil ini keras kepala. Bagaimana kalau kami bawa dia ke dalam? Kami bergantian membujuknya, pasti bisa membuatnya benar-benar tunduk dan yakin. Jangan. Brengsek, kalian brengsek semua. Lepaskan dia. Ini peringatan terakhir. Siaran langsung. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, nanti apa yang terjadi di dalam, itu akibat perbuatannya sendiri. Aku hitung sampai 3. 3. Lepaskan aku. 2. Aku setuju. Aku setuju siaran langsung. Kumohon lepaskan dia. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Kalau dari tadi kau bilang begitu, kan enak. Bawa mereka kembali ke rumah buku damai. Siap. Ayo jalan. Pak Pratama, bagaimana kabar Tuan Raka Mahendra? Saya baru mau melapor kepada Anda. Penguasa Kota Surya sudah menanganinya. Katanya ada yang buat onar, sudah ditahan. Ditangani? Kacau. Baru saja masalah ini sudah viral di internet. Apa? Bagaimana bisa? Penguasa Kota Surya bermasalah? Saya segera urus. Ingat naskahnya. Santai saja. Kalau salah bicara atau main-main, Tiga, 2, 1. Mulai siaran. Mengenai kejadian hari ini, saya sungguh minta maaf. Ini sepenuhnya adalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh masalah pribadi saya. Terbalik dong situasinya. Minta maaf. Jadi Gucci itu palsu atau bukan? Kan saya bilang grup Jinhara kan perusahaan yang baik hati. Masa mau menindas orang biasa? Gucci kuning yang saya pegang bukanlah porselen anugerah negara yang asli. Itu hanya kerajinan tiruan yang saya buat karena suka. Saya meminta maaf atas kesalahpahaman dan dampak buruk yang ditimbulkan. Kerajinan tangan. Nah, itu masuk akal. Tapi benda cagar budayanya itu juga palsu. Ternyata dia cuma penipu besar tulen. Selain itu, semua benda cagar budaya yang saya pamerkan di toko buku hanya palsuan saya sendiri untuk cari perhatian. Pak Wijaya, komentar layar langsungnya agak aneh. Tunggu dulu. Lihat dinding di belakangnya. Dekatkan kameranya sedikit. Plakat itu. Kakek saya pengurus kaligrafi. Itu tulisan tangan penguasa. Pasti benar. Saya kolektor. Lihat cap tanda tangannya. Astaga, itu benar-benar cap penguasa. Kalau dia penipu, mana mungkin punya plakat bertulisan tangan penguasa? Makin dipikir makin menyeramkan. Jangan-jangan dia diancam. Ada apa ini? Tidak mungkin. Ini cuma tipuan penipu. Bermain peran harus tuntas. Barang palsu itu gampang dibuat. Buktinya mana? Yang terlihat belum tentu benar. Ini kan penipu. Kalian juga percaya? Pak Wijaya, komentar langsung. Sudah tak terkendali. Semua bahas plakatnya. Plakat apa? Omong kosong. Kalian bodoh semua. Mata kalian buta? Plakat ini jelas palsu. Ini semua cuma properti penipu. Itu perempuan yang menjatuhkan porselen. Dia panik. Kalau plakatnya palsu, ngapain dia panik? Jangan sentuh itu. Barang rongsokan palsu. Jangan. Ini tulisan tangan penguasa sendiri. Bodoh! Siapa suruh kamu masuk kamera? Matikan! Segera matikan siaran langsung! Pak Wijaya, banyak komentar mencaci nyonya. Arah angin sudah berbalik total. Cepat matikan. Jangan dimatikan. Kalau dimatikan, makin sulit jelaskan. Kalian yang buta ini, akan kubuat kalian lihat baik-baik. Coba pikir, ini mana mungkin ditulis oleh penguasa sendiri? Karya kaligrafi penguasa di masyarakat umum ada berapa? Benar.
Karya tinta penguasa tak pernah diberikan ke orang lain. Aku rasa netizen tadi cuma sok tahu. Aku saja belum pernah lihat karya kaligrafi penguasa seperti apa bentuknya. Semua tontonlah dengan rasional, jangan sampai digiring opininya. Betul, semua jangan sampai digiring opininya. Kaligrafi aku tak paham, tapi ukiran hias di bingkai ini jelas hasil karya Maestro Dharma. Aku juga lihat mirip. Orang lain pasti tak bisa buat seperti ini. Maestro Dharma akan pemahat papan atas dunia. Nah, aku bilang kok familiar, sekarang buktinya jelas kuat. Kalian berhenti menggiring opini. Aku beritahu kalian, aku kenal Maestro Dharma. Bukankah kau ini anggota komite lingkungan? Mana mungkin kenal Maestro Dharma? Jangan omong besar. Apa buktimu? Suamiku adalah presiden direktur grup Jinhara. Aku ini nyonya presiden direktur. Dulu, Maestro Dharma pernah memberi kami plakat ini, lalu dicuri. Jadi aku punya alasan mencurigai ini plakat yang hilang itu. Aku cek sebentar, memang ada kejadian ini. Benar, waktu itu kasusnya cukup heboh. Pantas saja sampai sekarang belum terungkap. Ternyata di sini. Ini bukan aku yang mencuri. Ini Kalau begitu, punyamu dari mana asalnya? baiklah. Aku yang mencurinya. Berhenti. Tuan Raka Mahendra adalah pahlawan penyumbang pusaka kita. Siapa berani sentuh dia hari ini? Kakek bangka ini, kamu siapa? Jangan-jangan kamu sekongkol dengan pemuda ini? Kamu gila? Ini duta besar Pratama. Yang terhormat Rahman, aku tidak tahu dia sehebat ini. Aku salah. Tuan Mahendra, kalau Anda masih marah, boleh aku pukul diri sendiri? Dosamu tak terampuni. Kau kira dengan memukul diri sendiri bisa menebus kesalahanmu? Bukan berarti bersalah, cuma ada sedikit perselisihan. Karya tinta tulisan tangan langsung penguasa yang melambangkan penghormatan negara ternyata dirusak seperti ini. Apakah itu perbuatanmu? Aku juga tidak tahu kalau itu asli. Tuan Raka Mahendra, benda cagar budaya yang disumbangkannya. Semuanya adalah kekayaan bangsa kita yang dulu dirampas oleh perampok dari luar negeri. Nilainya tak ternilai harganya. Dia melindungi warisan budaya bangsa kita. Dia adalah pahlawan negara kita. Ternyata benar-benar pahlawan. Aku menganiaya pahlawan. Benar-benar duta besar Pratama. Akhirnya ada putusan akhir. Sudah kukatakan, wanita ini tidak seperti orang baik. Kalau begitu, Tuan Raka Mahendra benar-benar dipaksa. Ternyata wanita ini mengandalkan backingan suaminya. Lakukan pemblokiran total terhadap grup Jinhara. Bersihkan nama Tuan Raka Mahendra. Hukum hama masyarakat ini. Matikan siaran langsungnya. Terlalu banyak orang. Siaran langsungnya macet. Tidak bisa dimatikan. Manis kecil. Arga Wijaya, apa yang kau lakukan? Duta besar Pratama, aku mematikan siaran langsungnya. Lagi pula, grup kami ke depannya, masih harus bekerja sama dengan Tuan Raka Mahendra. Siaran langsung terbuka, tidak baik pengaruhnya. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang sepertimu. Permusuhan sebaiknya diakhiri. Kenapa tidak bilang dari awal? Anda adalah pahlawan negara yang diajak kerja sama suamiku? Kalau gitu, apa yang mau dikatakan? Saat kalian merundung orang, ekspresi kalian tidak seperti ini. Aku masih akan merundung rakyat biasa seperti kamu. Aku ini orang kelas atas. Suamiku punya grup usaha sebesar ini. Kalau aku merundungmu, siapa yang akan percaya? Oh, benarkah? Chip ini, saat porselen anugerah negara rusak, langsung mengirim sinyal ke penguasa dan mulai merekam. Mau tidak aku putar rekamannya agar semua orang dengar? Duta besar Pratama, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Semua gara-gara istriku sendiri, ulahnya. Aku sekarang juga akan menceraikannya. Biarkan dia di penjara. Tidak. Tembak mati saja dia juga boleh. Hei, kamu yang berkeluarga Wijaya, apa maksudmu? Salahmu semua. Bikin apa sih? Komite ketertiban, asosiasi macam-macam, lalu memungut berbagai biaya secara ilegal. Hai, porselen anugerah negara juga kamu yang pecahkan. Foto juga kamu yang robek. Plakat bertulisan tangan penguasa juga kamu yang hancurkan. Apa hubungannya dengan aku? Terus kenapa? Seolah-olah kamu tidak bersalah? Orang tuamu di kampung halaman, semuanya aku yang suruh orang jaga. Kamu berani-beraninya mengancamku? Baik. Duta besar Pratama diam-diam dia sering berhubungan dengan pihak asing di luar negeri. Dia menjual banyak material strategis, termasuk yayasan atas namaku, yang sebenarnya hanya kedok untuk mengkhianati negara. Arga Wijaya, kenapa kau berkhianat pada negaramu sendiri? Ini pengkhianatan negara. Pengkhianatan negara? Hukumannya mati. Aku tak bisa mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau nanti. Kalau aku celaka hari ini, hahaha, semua ikut celaka.
Kamu berani? Kamu gila. Bahkan aku pun kau berani kendalikan. Kau cari mati. Siapapun kau, sekarang kau sandera aku. Tuan Raka Mahendra, sepertinya transaksi kita harus lanjut. Apa maksudmu? Serahkan semua benda cagar budaya kalian padaku. Aku akan hancurkan semuanya. Kurang ajar. Tahukah kau betapa pentingnya benda-benda itu bagi negara kita? Bagi kalian, itu sangat penting. Tapi, bagi pelindungku di luar negeri, mereka tidak ada baru lebih penting. Hahaha. Pengkhianat negara? Aku cuma pebisnis. Hanya bisa berdagang. Bagi aku, kalian sudah tak berguna lagi. Saya Gubernur Kusuma. Arga Wijaya, dengarkan. Kalian sudah dikepung. Segera bebaskan Sandera. Buka pintu dan menyerah. Suamiku, bagaimana? Inspektur akan datang. Siapkan siaran langsung. Siapkan siaran langsung. Kembali. Gimana situasinya? Duta Besar Pratama masih di sini. Penjahatnya sudah dihukum. Itu Tuan Wijaya, kayaknya pegang senjata. Beritahu Gubernur Kusuma, Duta Besar Pratama sudah kukendalikan. Aku lagi siaran langsung. Kalian harus penuhi permintaanku. Kalau tidak, mereka semua ikut mati. Dia gila. Siaran langsung culik Duta Besar Pratama. Seru banget. Pertempuran siap meledak. Dengar Gubernur Kusuma, Raka Mahendra dan Duta Besar Pratama sekarang ada di tanganku. Arga Wijaya, aku lihat siaran langsungmu. Kau tahu apa yang kau lakukan. Langsung lepaskan senjatamu. Tentu tahu. Kosongkan jalan ke bandara. Aku mau lihat helikopterku dapat izin lepas landas. Kalau dalam 20 menit tidak, setiap 5 menit aku buang satu mayat. Haha. Aku serius. Haha. Jangan sembarangan. Kita bisa bernegosiasi. Lakukan perintahku. Hitung mundur mulai sekarang. Kalau kalian main curang, tunggu saja ajalmu. Suamiku, beneran bisa kabur pakai helikopter? Diam! Ini satu-satunya jalan keluar. Naik helikopter itu? Kau cari mati sendiri. Grup jin haramu sudah kami putuskan hubungannya dengan luar negeri. Semua asetmu sudah disita sesuai hukum. Lari sekarang percuma. Sekarang kau sudah tak punya uang sebesar pun. Hahaha! Hahaha! Grup jin haraku hancurlah. Arga Wijaya juga tamat. Tapi sebelum mati, bisa ajak Raka Mahendra turut mati. Cukuplah. Hahaha. Lumayan. Hahaha. Jangan keras kepala lagi. Apa? Cepat siapkan mobil van. Astaga, siaran langsung pembunuhan. Bagaimana ini? Siapa yang mau menolong mereka? Gubernur Kusuma, cepat cari akal. Jangan terpancing. Aku setujui permintaanmu. Aku akan suruh orangku antar mobil itu padamu. Cepat. Lebih cepat. Ayo cepat. Asal bisa naik helikopter. Bos, itu mobil yang di tengah? Apa yang terjadi? Serbu sana. Arga Wijaya, helikoptermu sudah disita di bandara. Lepaskan Sandera sekarang. Itu penguasa... Penguasa? Paduka penguasa? Aku dipaksa. Aku dengan mereka bukan satu kelompok. Kenapa? Ini memang salahmu. Brengsek sialan kau. Kalau bukan karena kau, apa aku bisa sampai seperti ini? Kita sudah menikah 7 tahun. 70 tahun pun. Kau cuma barang tempelan bagiku. Sampah tak berguna. Mau kubuang ya kubuang. Wajar kau berbuat kebodohan seperti ini. Kau sendiri yang terlalu bodoh. Di luar negeri, aku sudah punya istri dan anak. Kalau kau mati, aku bisa berkumpul lagi dengan istri dan anakku. Mereka yang kau maksud? Kau mau apa kau? Jangan sakiti keluargaku. Kau juga tak boleh menyentuh keluargaku. Keluarga? Aku ini keluarga adalah aku. Kau kira menjual data mineral negara bisa ditutup-tutupi? Kau kira
menjual sumber daya langka negara, takkan ada yang tahu? Kau kira setuju mereka ciptakan kecelakaan di laut untuk mencuri lagi benda cagar budaya yang dibawa pulang Tuan Raka Mahendra dengan nyaris kehilangan nyawa? Ulah pengkhianatan negara ini bisa tak ketahuan? Cukup. Bagaimana keadaan keluargaku? Mereka baik-baik saja. Ayah, kenapa ayah jadi brengsek? Jangan keras kepala lagi. Konon kau juga menghancurkan porselen anugerah negara? Itu hadiah untuk pahlawan. Bagaimana bisa kau begitu? Dengarlah, yang kau hancurkan bukan cuma porselen. Yang kau khianati adalah tanah yang membesarkanmu. Aku tak peduli. Aku mau pergi. Aku mau ke luar negeri. Minggir kau. Kalau tidak, Raka Mahendra dan Duta Besar Pratama akan mati semua. Mereka di sana akan melindungiku. Selama pelindungku masih berdiri, kau tak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Mari kita dengar apa kata pelindungmu. Bos, sambungan sudah tersambung. Pihak lawan sedang online. Saya adalah penguasa negara Adiwara. Yang mulia seharusnya sedang mendengarkan. Yang mulia penguasa yang terhormat, menelepon di tengah malam. Ada apakah gerangan? Bukan untuk memberi petunjuk, hanya ingin memberitahu yang mulia. Beberapa pihak di negara Anda dalam waktu yang lama melalui grup Jinhara dan Arga Wijaya telah menjual rahasia negara. Semua ini kini telah terbongkar. Seluruh rangkaian bukti telah saya pegang. Saya menuntut pihak Anda dalam waktu 24 jam atas hal ini kepada masyarakat internasional memberikan permintaan maaf secara resmi dan terbuka, serta menghentikan selamanya segala bentuk infiltrasi intelijen serupa yang ditujukan kepada negara kami. Jika tidak, kami akan segera meluncurkan, termasuk di bidang ekonomi dan energi, langkah balasan menyeluruh. Apakah Anda paham? Baik, Yang Mulia. Mengenai beberapa tindakan tidak pantas kami akan segera memberi pihak Anda jawaban yang bertanggung jawab. Bukan jawaban, tapi permintaan maaf terbuka dan jaminan. Ingat, 24 jam. Saya mengerti. Adapun yang Anda sebutkan, Arga Wijaya atau siapa itu, silakan Anda tangani sendiri. Kami tidak akan melindungi sampah manusia seperti dia. Ditinggalkan, hancur. Semuanya hancur. Tersangka yang terlibat dalam kejahatan makar terhadap mata, perusakan sengaja benda cagar budaya negara, penculikan, penganiayaan, dan sejenisnya akan ditindak tegas sesuai hukum. Ya. Tuan Raka Mahendra, sekali lagi kami minta maaf kepada Anda. Atas nama negara dan rakyat, kami berterima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk melindungi kebenaran sejarah. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Penguasa. Atas nama rakyat, saya berterima kasih kepada Anda. Terima kasih. Dalam kasus yang melibatkan Raka Mahendra, Arga Wijaya terbukti melakukan spionase dan makar terhadap negara, dihukum mati. Nadia Permata tertolong tepat waktu dan sudah lepas dari bahaya. Namun, karena sengaja merusak benda cagar budaya negara yang berharga, melakukan penyekapan ilegal, penganiayaan, dan kejahatan lain, dengan hukuman gabungan, ia juga dijatuhi hukuman mati. Preman seperti Dimas Saputra masing-masing dijatuhi hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Penguasa Kota Surya diberhentikan dan dituntut atas kelalaian jabatannya. Anggota Dewan Hartono dicopot dari jabatannya. Pak, porselen anugerah negara yang baru ini mau ditaruh di mana? Taruh di tempat yang paling mencolok. Saya yakin, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakitinya.